Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Huruf-huruf yang berada di awal surat ini disebut fawatihus suwar atau pembuka surat. Nah, cara bacanya harus kita perhatikan betul. Kita perhatikan huruf pertama alif, karena tidak ada harokat, tidak ada tanda baca, maka dibaca huruf aslinya alif. Alif lam. Huruf kedua juga tidak ada tanda bacanya, yang ada hanya tanda mat. Jadi tetap dibaca huruf aslinya lam, hanya saja dipanjangkan 6 harokat. Alif lam. Musyaddadah disebabkan karena ada tasydid atau syiddah. Alif lam mim bertasydid disebut gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya bunyi mim ini ditahan. Kenapa ditahan? Karena ada tasydid atau syiddah. Ditahan 2 ketukan saja. Alif lam mim. Mim juga tidak ada harokatnya, maka dibaca huruf aslinya mim. Kemudian karena ada layar, kita panjangkan 6 harokat. Mim. Gitu ya. Alif lam mim. Kita lanjutkan. Ayat kedua suratnya surat As-Sajdah. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilu, ada nun sukun bertemu za atau zaih, disebut bacaan ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun ini dengungkan 2 harokat. Ketika dengung atau ditahan, lisan kita sudah ada di huruf za, bersiap bunyikan huruf zaih. Tanzilul kitabi la raiba. Ya sukun didahului fathah. Roi disebut bacaan madlin atau madlayin. Bunyi ya sukunya baca dengan lembut atau lunak. La raiba fihi mir rabbi. Nun sukun bertemu ro atau bertemu lam disebut bacaan idgham bila gunnah. Cara bacanya bunyi nun sukunya langsung masukkan pada ro. Mir, nun sukunya hilang, masuk ke ro. Fihi mir rabbil alamin. Rabbil a. Sekedar mengingatkan, alif diikuti lam sukun disebut bacaan izhar qamariyah. Fokus cara bacanya, bunyi lam sukun tidak boleh diseret-seret. Rabbil alamina, bukan Rabbil a. Jangan. Seperti ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gitu ya, bunyi lam sukunya baca dengan jelas. Kita ulang. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kasrah diikuti ya sukun. Mi disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, disebut bacaan mad arib disukun. Mi panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Rabbil alamina. Ketika dihentikan, Rabbil alamin. Sukunkan huruf terakhir. Kita ulang sekali lagi dari sini, awal ayat 2. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bunda Tita, terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya. Jim kecil disebut waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga diteruskan, sesuaikan dengan nafas.
Am yaquluna, ada mim sukun bertemu ya, mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya baca dengan jelas, rapatkan bibir, tidak usah dengung. Am yaquluna iftarah. Semua huruf yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri seperti ini disebut bacaan mad tabi'i. Kecuali hurufnya nanti ada pada hamzah ya. Kalau hamzah akan berbunyi a, itu disebut mad badal. Kalau bukan hamzah seperti ini, ta, ma, ro, ini semuanya disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i ketika bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad arib lis sukun. Ro panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Am yaquluna iftarahu, ketika dihentikan am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum him kum, itu boleh kita hentikan jika memang nafas kita tidak kuat, berhentikan di tengah seperti ini boleh. Kita ulang, kalau kuat nafasnya bagus dibaca sampai akhir ayat. Kita ulang. Bal huwal haqqu, alif diikuti lam sukun, disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Sama saja ya, bunyi lam sukunnya baca dengan jelas. Huwal haqqu, kita ulang. Bal huwal haqqu mir rabbika, nun sukun bertemu ro disebut bacaan idgham bila gunnah. Bunyi nun sukun langsung masukkan pada ro tanpa didengungkan. Bila gunnah itu artinya tanpa dengung, tanpa ditahan, cukup ditekan saja. Mir rabbika litunzira, nun sukun bertemu dal disebut bacaan ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah ada di huruf dal, bersiap bunyikan huruf dal. Litunzira qauman, waw sukun didahului fathah, qaw disebut bacaan madlin atau madlayin. Bunyi waw sukunnya baca dengan lembut atau lunak. Qauman ma, fathah tanwin bertemu mim disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwinnya masukkan pada mim kemudian dengungkan. Mamma atahum, fathah diikuti alif. Ma disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya, ma yang bertanda layar panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Mohon maaf jika belum paham 5 harokat itu seperti apa, perhatikan ujung dari pulpen. Qauman ma atahum. Kita ulang lagi ya dari sini. Litunzira qauman ma atahum bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum. Kemudian jangan lupa ketika berhenti di tengah bacaan, nah ini kita harus ulang lagi atau ibtidak. Ibtidak itu sama dengan mengulang ya, mengulang dari awal kata sebelum berhenti. Tadi berhentinya di sini, kita boleh mengulangnya dari litunzira, jadi mundur dulu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Kita bahas dulu tajwidnya atau cara bacanya supaya nanti bisa diterapkan di semua ayat. Setelah live semuanya, bacaan Qur'annya baik semuanya. Bismillah. Litunzira qauman ma
atahum mim sukun bertemu mim disebut bacaan idgham mimmi karena mimnya ada dua mimmi disebut idgham mitsli juga ada juga yang menyebutnya idgham mitsli itu artinya semisal dua huruf yang sama-sama mim. Cara bacanya bunyi mim pertama masukkan pada mim kedua dengungkan dua harokat. Ma atahum min nadhirin. Nun sukun bertemu nun. Ini juga huruf yang sama tapi hurufnya nun. Nun sukun bertemu nun disebut bacaan idgham bi gunnah. Jadi hukum bacaannya ikut nun sukun. Jadi bukan idgham idgham mitsli ya. Ini disebut idgham bi gunnah. Bunyi nun pertama masukkan pada nun kedua. Min nadhirin. Yang ini atahum sama didengungkan semuanya. Kita ulang lagi. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Ada nun sukun bertemu qaf disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa ab'ad. Ab'ad itu artinya jauh. Apanya yang jauh? Bunyi nun sukun awalnya min, ketika bertemu qaf kita ganti jadi min qablika. Bunyikan dengungkan dua harokat khusus huruf qaf dan kaf saja. Min qablika la'allahum yahtadun. Mim sukun bertemu ya. Mim sukun bertemu bukan mim dan ba disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya baca dengan jelas, rapatkan bibir tanpa dengung. La'allahum yahtaduna. Dhammah diikuti waw sukun. Du disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan. Disebut bacaan mad arid disukun. Du panjangkan 6 harokat, sukunkan huruf terakhir. Yahtaduna ketika berhenti. Yahtadun. Kita ulang ya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.